Selamat malam, teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman, meskipun melalui video ini. Harapan saya semoga teman-teman pemuda sekalian senantiasa sehat. Ya, sebelum kita membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas segala kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini dalam persekutuan kami mau membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau tolong kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini telah disiapkan oleh pengurus, terambil dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca serta memperlakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Teman-teman, tema bacaan kita pada saat ini yaitu mencabut akar kepahitan. Nah, akar pahit atau kepahitan bisa diartikan dengan kejadian hidup yang tidak enak, sehingga disebut pahit. Tidak enak di sini berhubungan dengan hal yang membuat diri kita merasa tidak enak. Mungkin kita pernah mengalami kejadian yang menyakitkan. Mungkin kita pernah mengalami kejadian yang memalukan, dan bahkan mungkin kita pernah membuat hati seseorang sakit tanpa alasan yang jelas. Nah, teman-teman, akar pahit itu timbul karena kesalahan. Nah, penyebab akar pahit juga yang merasakan akar pahit. Mengapa disebut kesalahan? Karena akar pahit berasal dari dosa, sehingga pembuat dan penerimanya akan berdosa. Nah, dalam hal ini, penyebab yang membuat seseorang pahit adalah iblis yang berhasil membisikkan ajarannya di dalam diri seseorang. Nah, bagaimana cara agar kita bisa mencabut akar kepahitan dalam diri kita? Seperti yang kita tahu, menyimpan kepahitan atau dendam itu sama halnya kita meniup api lilin kebahagiaan kita dan menjadikan roh kita terjebak dalam kegelapan. Benih kepahitan mulai berkecambah ketika orang mulai melukai hati kita, baik sengaja atau tidak. Nah, ketika orang sudah melukai hati kita, maka rasa kebencian dan rasa dendam itu mulai tumbuh di dalam hati kita. Nah, rasa benci itu akan lalu dipupuk oleh sikap permusuhan kita dan penolakan untuk menghadapi kenyataan hidup kita. Nah, jika hal ini terjadi, maka kepahitan itu akan mengakar semakin dalam dan semakin kuat. Nah, seperti yang kita tahu, akar itu menancap di dalam tanah. Ia tersembunyi dan tidak kelihatan. Nah, sama seperti orang yang menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Sangat jarang ada orang lain yang bisa tahu. Sangat jarang orang bisa tahu bahwa orang ini mempunyai atau sedang menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Nah, kita bisa mengetahuinya bahwa orang yang menyimpan kepahitan itu cenderung bersikap dia mudah tersinggung. Dia tidak tahu berterima kasih, tidak tulus, dan bahkan orang itu pendendam. Nah, kepahitan mempengaruhi seseorang secara fisik. Juga kepahitan dapat mempengaruhi seseorang secara emosional dan juga secara spiritual.
secara spiritual, misalnya bisa saja orang itu tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan karena ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hatinya, ada rasa benci, ada rasa ketidaksenangan dalam hatinya. Nah, jika hati seseorang dipenuhi kepahitan, maka Tuhan tidak bersanding di dalam diri seseorang. Tanpa kekudusan, seseorang tidak bisa melihat Tuhan. Nah, kepahitan dan kekudusan itu tidak bisa bersanding dalam diri seseorang. Karena tanpa kekudusan, seseorang tidak bisa melihat Tuhan. Jelas dalam bacaan kita ayatnya yang ke-14. Nah, cara untuk mencabut akar kepahitan dalam diri kita, yaitu biarkan Tuhan menyikapinya dan mari kita menggantikan kebencian atau dendam dengan pengampunan. Nah, ketika kita mampu mengampuni orang lain, maka kepahitan juga akan jauh-jauh dari hidup kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bila hidup kita ingin menjadi berkat dan diberkati, maka kita harus membersihkan hati kita dari kepahitan. Luka yang mungkin masih terpelihara dan kekecewaan yang masih selalu berdiam dalam diri kita, itu hanya akan membuat hidup kita sulit menikmati berkat Tuhan. Nah, olehnya itu, kita harus mencabut semua akar kepahitan yang masih ada dalam diri kita. Mencabut semua rasa benci, rasa dendam, dan semuanya yang berkaitan dengan hal-hal yang membuat hidup kita tidak enak. Ya, meskipun mungkin kita merasa berat. Dan berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus agar Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong kita dalam menghadapi segala problema kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk selalu menjadi anak muda-mudinya yang selalu memberlakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada saat ini. Kami boleh belajar bagaimana cara kami untuk bisa menghadapi problema kehidupan yang ada dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan agar dalam menjalani kehidupan ini kami tidak menyimpan akar kepahitan dalam diri kami, melainkan kami senantiasa mampu untuk mengampuni orang yang membuat hati kami terluka. Bapa di sorga, jadikanlah kami anak muda-mudimu yang senantiasa memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.